Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para teman-teman, para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madinah, atau dikenal juga dengan Hijaz, merupakan kota tempat Nabi Muhammad SAW membentuk dan membangun satu peradaban dan negara berdasarkan ajaran Islam untuk pertama kalinya. Madinah juga dikenal dengan budaya sunnah karena banyak dari penduduknya mengetahui serta menyaksikan sebagai sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak berlebihan jika kemudian penduduk Madinah tergolong kepada pribadi yang sederhana layaknya kehidupan Rasulullah SAW. Disinilah Abu Abdillah Malik ibn Anas bin Malik bin Amr bin Al-Haris atau dikenal dengan nama Malik bin Anas dilahirkan. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah. Layaknya seorang anak, Malik kecil sangat suka bermain burung merpati dan juga mendengarkan musik. Gara-gara ini, ia pernah ditegur oleh ayah dan ibunya agar tidak terlena dengan kegemaran tersebut. Lantas, melupakan pentingnya menuntut ilmu. Diriwayatkan bahwa ia pernah berguru pada 900 orang syekh. Di antaranya adalah Rabi'ah Ar-Ra'i, Abdurrahman bin Harmuz, Nafi Ad-Dailami, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhum. Imam Malik memiliki keutamaan sebagai seorang yang sangat perhatian terhadap penampilan, namun tetap rendah hati dan tidak menyombongkan ilmunya. Ia sangat senang mengenakan pakaian yang rapi dan berkualitas tinggi. Ia berucap, "Aku tidak suka seseorang yang diberi nikmat oleh Allah, kecuali orang itu menampakkan bekas nikmat tersebut." Khususnya para ulama, mereka harus menampakkan muru'ah dan kehormatannya melalui pakaiannya. Hal itu untuk menghormati ilmu. Keutamaan lain yang juga dimilikinya adalah kekuatan firasat, sehingga dapat mengetahui apa yang tersirat dalam jiwa seseorang. Seperti di saat Imam Malik bertemu dengan seorang pemuda seraya menanyakan namanya. Pemuda itu pun menjawab, namanya Muhammad. Malik kemudian berkata, "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, jauhi maksiat, kelak kau akan menjadi orang besar." Nah, pemuda inilah yang kemudian kita kenal dengan Imam Syafi'i. Dalam usia belia, Malik sudah mengajar dan menyampaikan fatwa di Masjid Nabawi. Ada hal yang menarik ketika ia menyampaikan fatwa dan hadis. Jika seseorang bertanya perihal fatwa, Imam Malik segera datang untuk memberikan fatwa. Namun jika mereka meminta hadis, Malik akan mempersilakan orang tersebut untuk duduk. Kemudian ia masuk untuk mandi, lalu memakai pakaiannya yang terbaik dan mengenakan minyak wangi. Malik akan menemui mereka dengan keadaan khusyuk dan rapi. Kemudian menyalakan setangkai bukhur, dupa yang wangi dibuat untuk pengharum ruangan zaman dulu. Kemudian membakarnya sampai ia selesai menyampaikan hadis. Al-Imam Malik melewati hidupnya pada masa 13 kekhalifahan, 8 khalifah masa Bani Umayyah, dan 5 khalifah masa Abbasiyah. Karena itu, hubungannya dengan para pemimpin sangat luas. Di hadapan penguasa, Imam Malik adalah seorang guru dan penasehat. Seperti di saat Al-Mahdi, Khalifah Bani Abbasiyah mengutus 2 orang anaknya, Musa dan Harun. Selanjutnya, di saat Khalifah Harun berkuasa, mereka mengutus anak-anaknya untuk belajar kepada Imam Malik. Hal ini mereka lakukan karena Imam Malik menolak untuk datang ke istana mengajar anak-anaknya. Bagi Imam Malik, ilmu itu didatangi, bukan untuk mendatangi.
Murid itu laksana timba dan ilmu itu seperti sumur. Jadi timbalah yang harus mendatangi sumur. Di waktu tertentu, ia akan mendatangi para khalifah untuk memberi nasihat agar berbuat baik dan menghindari perbuatan zalim. Ketika ditanya, Malik pun menjawab, "Lantas, siapa yang akan menyampaikan kebenaran kepada mereka?" Setiap muslim yang diberikan ilmu dan fikih oleh Allah berhak untuk menemui orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkannya berbuat baik, melarangnya berbuat mungkar dan menasihatinya. Seperti saat Imam Malik mentashmid Al-Mansur yang sedang bersin. Salah seorang pejabat kemudian mendatangi Malik seraya melarangnya. Karena begitulah tradisi kerajaan, dilarang ada orang yang mentashmid khalifah. Pertemuan berikutnya, khalifah kembali bersin. Maka Imam Malik menoleh kepada pejabat yang melarangnya tersebut seraya berkata, "Wahai khalifah, apa yang engkau inginkan, hukum Allah atau hukum setan?" Langsung dijawab khalifah dengan, "Tentu hukum Allah." Selanjutnya langsung Imam Malik mentashmidnya, "Yarhamkallah." Begitu baiknya hubungan antara Imam Malik dengan penguasa, maka tidak jarang para khalifah memberi hadiah kepada imam, dan ia pun tidak keberatan menerimanya. Meski demikian, integritas Imam Malik tetap terjaga. Terbukti dari sebuah peristiwa yang mengakibatnya harus masuk penjara karena ia menolak untuk menarik kembali pendapatnya atau fatwanya. Sejarawan sepakat bahwa peristiwa tersebut bermula saat ada seorang ahlu baitin Nabi bertanya tentang talak yang dilakukan dengan terpaksa. Apakah talaknya akan jatuh atau tidak? Imam Malik kemudian menjawabnya dengan tidak. Sebenarnya, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan fikih biasa. Namun, ketika fatwa tersebut ditanyakan pada kondisi politik yang sedang bergejolak, hal tersebut ternyata memicu perdebatan di kalangan masyarakat yang kemudian mengaitkannya dengan persoalan baiat atau persoalan politik. Baiat kepada penguasa yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, sehingga kesimpulannya adalah baiat tersebut tidak sah. Hal ini tentu dapat mengancam kedudukan penguasa, sehingga gubernur Madinah saat itu memanggil Imam Malik. Imam Malik kemudian menjawabnya dengan menyampaikan hadis Rasulullah. Telah diangkat dari umatku dosa yang dilakukan karena kesalahan, lupa, dan keadaan terpaksa. Kemudian pertanyaan tentang kebolehan membunuh bagi pemberontak. Maka Imam Malik menjawab, boleh membunuh orang yang memberontak kepada khalifah jikalau khalifahnya seperti Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang adil. Kemudian yang lain juga bertanya, bagaimana jika khalifahnya tidak seperti Umar? Maka Imam Malik kembali menjawab dengan sangat tegas, ya biarkan saja mereka. Allah akan membalas orang zalim dengan orang zalim juga. Kemudian Allah akan menghancurkan keduanya. Integritas Imam Malik kembali diuji saat memberikan fatwa kafarah sumpah atas diri Khalifah Harun. Fatwa ini bermula dari sumpah yang tidak dilaksanakan oleh khalifah, dan hukumnya didasarkan pada Quran surah 5 ayat 89. Kemudian khalifah meminta pendapat para ulama untuk memutuskan kafarat apa yang mesti dilakukannya. Para ulama sepakat bahwa khalifah harus memerdekakan budak sesuai dengan urutan yang dituliskan dalam ayat. Sementara Imam Malik berbeda pendapat bahwa khalifah harus berpuasa selama 3 hari. Demi mendengar ini, khalifah dan ulama lainnya terkejut dan meminta Malik untuk mengemukakan argumentasinya. Malik pun menjawab dengan tegas bahwa harta yang ada di tangan khalifah bukanlah miliknya, melainkan milik umat manusia. Karena itu khalifah dilarang untuk menafkahkannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian, sekiranya khalifah diminta untuk memerdekakan budak, maka tentu itu bukan perkara yang sulit baginya, sehingga maksud dari kafarat itu sebagai hukuman tidak akan dirasakan oleh seorang penguasa. Beliau juga menyusun kitab yang diberi nama Al-Muwatta, dan dalam penyusunannya itu ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia juga menunjukkan kitab tersebut kepada 70 ahli fikih Madinah. Menjelang wafat,
Imam Malik ditanya kenapa ia tidak pergi lagi ke Masjid Nabawi selama 7 tahun. Ia pun menjawab, seandainya bukan karena akhir dari kehidupan saya di dunia dan awal kehidupan di akhirat, aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada kalian. Yang menghalangiku untuk melakukan semua itu adalah penyakit sering buang air kecil. Karena sebab ini aku tak sanggup untuk mendatangi masjid Rasulullah, dan aku tak suka menyebutkan penyakitku karena khawatir aku akan selalu mengadu kepada Allah. Imam Malik bin Anas mulai jatuh sakit pada hari Minggu sampai 22 hari. Lalu beliau wafat pada hari Minggu tanggal 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 800 Miladiyah atau Masehi. Masyarakat Madinah menjalankan wasiat yang ia sampaikan, yakni dikafani dengan kain putih dan disolati di atas keranda. Imam sholat jenazahnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Hashimi yang merupakan gubernur Madinah. Gubernur Madinah datang melayat dengan jalan kaki, bahkan termasuk salah satu yang ikut serta dalam mengangkat jenazah hingga ke makamnya. Dia dimakamkan di pemakaman Baqi. Seluruh murid-murid dia turut mengagumikan dia. Informasi tentang kematian beliau tersebar di seantero negeri Islam. Mereka sungguh sangat bersedih dan merasa sangat kehilangan, seraya mendoakan beliau agar selalu dilimpahi rahmat dan pahala yang berlipat ganda berkat ilmu dan amal yang beliau persembahkan untuk umat Islam. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.